Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Dwi Ropianova dari tingkat 1B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah yang telah saya buat, di mana makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan pada Manusia. Dalam pembuatan makalah ini, tentunya harus memenuhi penulisan yang baik dan benar, di mana pembuatan makalah ini harus ada yang pertama, yaitu cover. Yang kedua, yaitu adanya kata pengantar. Kata pengantar yaitu penulis harus menjelaskan secara ringkas pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang ketiga, dalam pembuatan makalah harus ada ucapan terima kasih, daftar gambar, dan daftar isi. Yang selanjutnya yaitu ada bab 1 atau pendahuluan, yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan makalah, dan kegunaan makalah. Selanjutnya yaitu bab 2 atau pembahasan. Pembahasan makalah harus dibuat sejalan dengan rumusan masalah. Di sini saya akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia yang sering disebut dengan respirasi, yaitu suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Sedangkan menurut Prince dan Wilson, pernapasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen dari atmosfer menuju sel dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Proses pernapasan terdiri dari beberapa langkah dan terdapat peranan yang sangat penting dari sistem pernapasan, sistem saraf pusat, serta sistem kardiovaskuler. Pada dasarnya, sistem pernapasan terdiri dari suatu rangkaian saluran udara yang menghantarkan udara luar agar bersentuhan dengan membran kapiler alveoli, yaitu pemisah antara sistem pernapasan dengan sistem kardiovaskuler. Untuk memahami sistem pernapasan, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Anatomi sistem pernapasan pada manusia yang pertama yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Yang kedua yaitu baring, yaitu persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Yang ketiga, udara akan memasuki laring. Di laring terdapat pita suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara. Suara dihasilkan ketika otot-otot dalam kotak suara menegang atau berkontraksi. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu paru-paru yang disebut zona penghubung. Nah, di dalam zona penghubung terdapat yang pertama yaitu trakea. Setelah trakea ada bronkus kiri, lalu ke bronkiolus dan terdapat terminal bronkiolus. Setelah itu masuk ke zona respirasi yang terdapat dak alveolus dan terakhir yaitu alveolus. Di alveolus yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan cara difustigasi. Nah, dapat dilihat dari gambar ini terdapat bagian-bagian dari mulai bronkus sampai ke alveolus. Nah, sekarang kita masuk ke alveolus. Jadi, alveolus merupakan zona respirasi yang merupakan gelembung-gelembung udara. Saat bernapas, oksigen akan masuk dan berdifusi ke
tekanan parsial oksigen di alveolus lebih tinggi daripada tekanan parsial oksigen di kapiler darah paru-paru, sehingga menyebabkan oksigen berdifusi dari alveolus menuju kapiler darah paru-paru. Di dalam alveolus terdapat tipe 2 untuk menghasilkan surfaktan. Lalu di sini terdapat membran kapilari, yaitu terjadinya proses difusi. Lalu terdapat tipe 1 yang berfungsi sebagai pertahanan penyakit. Lalu di sini ada makrofag yang bergerak kalau ada kuman dan ada red blood cell. Sekarang saya akan membahas bagaimana otot antar tulang rusuk bekerja saat inspirasi dan ekspirasi. Jadi, saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara. Alhasil, dada kita mengembang. Nah, saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, udara-udara keluar, volume rongga dada mengecil. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yang berikut ini. Pada saat istirahat atau before inspiration, tekanan atmosfer adalah 760 mm air raksa, sedangkan tekanan intrapleural yaitu 750 mm air raksa dan tekanan di alveolus yaitu 760 mm air raksa. Jadi, pada saat sebelum respirasi, tekanan atmosfer dengan alveolus sama. Nah, pada saat tarik napas, during inspiration, tekanan akan menurun, sehingga udara akan masuk dari tekanan tinggi ke rendah. Pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, yaitu mengembang, dan isinya tetap. Lalu pada saat mengeluarkan napas, ekspirasi, diafragma relaksasi, yaitu mengecil, ruang menyempit, dan isi tetap. Saat ekspirasi, tekanan naik, sehingga udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, yaitu atmosfer. Setelah membahas proses pernapasan, sekarang saya akan membahas gangguan yang terjadi di dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan. Yang kedua yaitu difteri. Difteri yaitu penyakit saluran pernapasan bagian atas karena infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Yang ketiga yaitu pneumonia. Pneumonia adalah radang dinding alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Yang keempat yaitu tonsilitis. Tonsilitis adalah radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri pada tonsil. Yang kelima yaitu asma. Asma adalah gangguan pernapasan dengan gejala sukar bernapas, bunyi mendesak, dan batuk yang disebabkan oleh alergi psikis atau karena penyakit menurun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.